Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan segala amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Tentunya kita harus menyambut malam Lailatul Qadar dengan penuh sukacita dan memanfaatkan malam Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tentunya amal kita ketika melakukan pada malam Lailatul Qadar ini yang sangat besar. Sungguh rugi kalau kita tidak memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Tentu ada kiat-kiat sukses agar kita bisa menemui malam Lailatul Qadar. Kunci pertama, kita harus mengetahui kapan Lailatul Qadar ini. Tentu jawabannya adalah tidak mudah. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, bisa tanggal 3, sampai berakhirnya bulan Ramadan ini. Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan ada 26 pendapat ulama tentang mengenai kapan Lailatul Qadar. Namun kita bisa melihat ada petunjuk hadis. Dua hadis tentang kapan Lailatul Qadar terjadi. Pertama, Lailatul Qadar ini pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Maka kita manfaatkan di 10 malam terakhir, terutama pada malam yang ganjil. Dari hadis riwayat Muslim, maka carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir pada setiap malam yang ganjil. Jadi ada petunjuk bagi kita, ada 10 malam terakhir dan pada malam yang ganjil. Yang kedua, dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, maka barang siapa mencari malam Lailatul Qadar, maka hendaklah dia mencarinya pada malam ke-27. Hadis Ahmad. Jadi diperjelas lagi pada malam ke-27. Maka kita manfaatkan malam Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Kunci kedua, perbanyak amal soleh pada malam yang kita perkirakan itu adalah malam Lailatul Qadar. Kita bisa lakukan amal yaitu rahilah pahala sholat malam 4 malam hanya dalam 1 malam. Jadi pahala 4 malam kita bisa lakukan dalam 1 malam. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus melakukan sholat tarawih bersama imam sampai imam itu selesai sholat witir. Jadi kita ikuti imam sampai imam itu melakukan sholat witir. Jangan sampai kita pulang. Hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat malam bersama imam hingga imam itu selesai, maka dituliskan baginya pahala 1 malam. Kemudian kita lakukan di dalam sholat, kita lakukan membaca kita lakukan membaca Al-Quran sebelum tidur ya. Kita sebelum tidur ya, kita membaca Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, jadi 2 ayat terakhir ya, sampai Rabbana la tuhamilna ma la ta Rabbana tuhamilna ma la taqata lana bi
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kita baca sebelum tidur surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Kemudian kita akan mendapatkan pahala seperti sholat malam dengan Al-Quran. Subhanallah, ya. Kemudian kita membaca surat Ali Imran, ya, pada sholat malam, ya. Kita membaca surat Ali Imran ayat terakhir. Barang siapa membaca ayat terakhir Ali Imran pada malam hari, maka akan dicatat baginya pahala sholat malam, sholat 1 malam penuh. Jadi kita membaca ayat terakhir surah Ali Imran. Keempat, kita melakukan sholat Isya berjamaah. Oh ya, surah Ali Imran ayat terakhir itu, ya, dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tusina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, kita baca itu pahalanya seperti kita sholat 1 malam. Subhanallah. Dan kita juga melakukan sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah keesokan harinya. Barang siapa sholat Isya berjamaah, seakan-akan dia sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam seluruh malam. Jadi kita melakukan amal sholat ini pahalanya seperti sholat 4 malam, tapi bisa dilakukan 1 malam. Tadi yang pertama adalah kita sholat tarawih bersama imam sampai witir imam itu. Kemudian kita sebelum tidur membaca surah Al-Baqarah ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Kemudian kita membaca surat Ali Imran ayat terakhir. Kemudian kita melakukan sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Dan di dalam bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar yang kita prediksi, kita tunaikan, ya, memberi makan orang berbuka, ya, sehingga pahala orang berbuka itu dapat kita dapatkan tanpa mengurangi pahala bagi orang yang berpuasa itu. Kemudian kita banyak bersedekah yang terbaik pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kita beriktikaf, berdiam diri di masjid untuk merenung, untuk membaca Quran, sholat, berzikir, kemudian membaca Al-Quran, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, membayar zakat fitrah, membayar zakat mal, membayar fidyah, dan banyak amal-amal sunnah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anugerah, diberikan kita nikmat bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dan bisa memanfaatkan malam Lailatul Qadar maksimal mungkin. Semoga bisa bermanfaat bagi kami dan bagi saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.